deui aya kabar bahwa ka pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna lain ukur. Saya mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya, dari mulai gubernur konten, gubernur Lambe Turah, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin, dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Jawab aing jenggelutna. Ini disiarkan umum ya? Siarkan? Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Assalamualaikum. Dari Aceh teh ulama lain, ceng. Dari ulama mah al ulama warasatul anbiya. Dari ulama teh pewaris para nabi. Tapi da Kangjeng Nabi tengah wariskeun kata-kata kotor gitu. Kangjeng Nabi mah tara ngaluarkeun kata-kata kasar, kata-kata kotor. Akhlakul karimah anu hade, dicaci maki, dimusuhan. Itu maliknya musuhan. Nah, itu Kangjeng Nabi. Ditiru di Presiden Prabowo Subianto, dicaci maki, dihina, diredahkeun. Ye cicing, itu balik ngambek. Itu maliknya musuhan, malah nyaah karakyatna. Gitu di bapak aing, dicaci maki, digogoreng, dihina, ditolong, diblok-blok, cicing we, dijawab lagi ku kalakuan na oge saluyu jeung anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi. Ya, kita kan Kangjeng Nabi tara ngamusuhan deui lamun dimusuhan teh. Terus nalang kanu susah, nulung kanu butuh. Begitu deui presiden nya ka rakyatna. Tah, berarti ngarti kanu agama tah pimpinan kitu teh. Teu loba omong, ari ngartikan agama teu kudu diomongkeun. Ngomong ge salah geuning ente ulama nyebut tolol, nyebut bloon. Pantes teh kitu. Da Kangjeng Nabi matara nyebut kata-kata kotor. Kalau aya ulama bos aceng ye, kiai ustad ajengan pangresa ngaluarkeun kata-kata kos kitu. Eta diwaris ku saha, ceng? Eta mah diwarisna ku iblis, ku juri, buah aceng kasurupan.
kudu diruqyah minum cipoki dipucek jeung teh kotok teh ayam meh cager. Oke. Geus kitu lah. Assalamualaikum. Terbongkar. Ternyata ini alasan Aceng Mujib sampai bilang tinggal lebar ke KDM. Kawan-kawan warganet dari seluruh Indonesia, terutama warga Jawa Barat. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya sedang berada di wilayah Banten karena ada satu keperluan. Baiklah, kali ini saya akan menyoroti ataupun mengomentari sebuah tayangan video yang tersebar di beberapa platform media sosial, yaitu tentang satu tokoh ulama dari Kabupaten Garut yang katanya dia itu sebagai ketua MUI Kabupaten. Saya akan berusaha untuk mengomentari alasan beliau mengatakan beberapa kata yang saya kira tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh ulama, apalagi di publik begitu ya, kepada siapapun ya, terutama kepada pimpinan ataupun seorang gubernur ya. Kali ini dilakukan oleh seorang tokoh tersebut kepada gubernur kita Bapak Aing. Itu sama dengan menantang kepada warga Jawa Barat, itu menantang gelut. Tepantes seorang ulama berkata seperti itu. Namun kita tetap harus objektif. Saya akan coba mengutarakan alasan tokoh ulama itu mengatakan hal-hal buruk terhadap Bapak Aing, Bapak KDM. Menurut saya, seorang awam yang berada atau yang tinggal di pinggiran selatan Jawa Barat, alasan tokoh ulama itu yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut adalah yang pertama, dia mengatakan atau berkata hal-hal buruk seperti itu didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Karena layaknya seorang ulama atau seorang alim itu tidak pantas mengatakan hal-hal buruk kepada siapapun, terlebih kepada pimpinan. Kalau tidak karena ada sentimen pribadi atau golongan yang merasa dirugikan. Itu alasannya. Jadi nggak mungkin seorang ulama, tokoh agama manapun, terutama agama Islam, mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain hanya karena merasa dirugikan. Kalau bukan karena ada sentimen pribadi, mungkin karena awalnya atau sebelumnya dia selalu kebagian jatah dari dana hibah dan lain sebagainya, dia selalu dihormati, dihargai, didewa-dewakan oleh pimpinan daerah. Ternyata di masa KDM ini beliau mungkin merasa tersingkirkan atau jatah-jatahnya itu mulai terkikis atau tidak kebagian. Maka muncullah sentimen pribadi seperti itu. Gak mungkin seorang tokoh ulama berani mengujar kebencian dengan kata-kata yang seperti itu. Sangat tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama, terutama agama Islam. Yang kita tahu Islam itu menjunjung tinggi mau'idatul hasanah. Islam itu menjunjung tinggi mengedepankan akhlak. Makanya ada peribahasa yang mengatakan al-akhlaku fauqul ilmi. Akhlak itu di atas daripada ilmu. Lebih baik berakhlak dulu daripada mempunyai ilmu. Yang bagusnya kan ilmu kita penuh, ilmu kita mumpuni, akhlaknya pun bagus. Begitu. Itu alasan yang pertama. Beliau mengatakan seperti itu mungkin karena didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Yang kedua, alasan beliau atau alasan dia seorang tokoh ulama yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut bisa berbicara seperti itu karena tidak klarifikasi, tidak tabayun. Cek urang mah, kalau orang Sunda mengatakan itu namanya teu asak sasar. Orang Sunda mengatakan teu asak sasar, ya kata agama kan tabayun namanya, klarifikasi. Kenapa tidak langsung ditanyakan?
terkait beberapa hal, contoh seperti kaitan dengan ucapan KDM misalnya, saya tidak mau melibatkan politik dalam agama. Itu kan harusnya ditanya bagaimana pola pikir Bapak Gubernur KDM itu dengan mengatakan seperti itu. Kemudian terkait tentang dana hibah dan lain sebagainya, harusnya kan ditabayun dulu, ditanya dulu. Dimana saya aja sebagai orang awam dari pelosok pinggiran Jawa Barat itu paham apa yang dimaksud dengan KDM, bahwa tentang dana hibah itu karena beliau ingin dana hibah ini dirasakan secara merata, karena mau tidak mau diakui ataupun tidak, yang sudah yang sering dilakukan, yang sebelumnya itu memang dana hibah itu dirasakan hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan partai politik di pemerintahan. Kalau misalkan lembaga-lembaga kecil, ormas-ormas kecil, itu sama sekali susah untuk. Nah, KDM itu kan ingin dana hibah itu dirasakan oleh semua warga masyarakat, terutama dalam hal ini kan dana hibah itu dikhususkan untuk lembaga-lembaga pendidikan agama. Beliau ingin dirasakan oleh lembaga-lembaga secara merata, tidak ada yang namanya pilih kasih begitu. Itu harusnya diklarifikasi. Alasan yang ketiga, beliau mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas tersebut, menurut saya karena hilang keyakinan dan keikhlasannya. Itu yang paling pokok. Kenapa saya katakan hilang keyakinan dan keikhlasannya? Taruh begini, beliau misalkan seorang pemuka agama yang memiliki lembaga pendidikan Islam, pesantrenkah, sekolahkah, dan lain sebagainya, di mana di sana di dalamnya adalah mengelola umat untuk kepentingan umat demi kemajuan agama. Kalau istilah agamanya kan li'ila'i kalimatillah. Nah, bagi mereka yang memiliki keyakinan teguh